Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Rektor UINSI Samarinda, yang kami hormati Bapak Kabiro, para pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa UINSI Samarinda yang kami banggakan, dan jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman UINSI Samarinda. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti bersama kajian Zuhur Berkah Ramadan UINSI Samarinda 1444 Hijriah, yang pada pergelaran pertama ini, hari kelima di bulan suci Ramadan, yang seharusnya akan diisi oleh Profesor Zurkoni karena beliau sedang berduka. Kita nanti doakan untuk almarhum ayahanda yang dikabarkan berpulang ke rahmatullah tadi dini hari pagi pukul 4. Semoga husnul khatimah almarhum dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kajian disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG yang akan menyampaikan materi tentang Al-Quran. Sebaik-baik insan, manusia adalah yang mempelajari Al-Quran, kemudian memahami isinya dan mengamalkan serta mengajarkannya. Disampaikan kurang lebih waktu 20 menit. Kalau mungkin nanti ada tanya jawab, kita batas waktu 30 menit ke depan. Baik, kita buka rangkaian acara kajian Zuhur Berkah Ramadan 1444 Hijriah UINSI Samarinda di hari kelima ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ikuti kajian bersama guru kita Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan Rektor UINSI Samarinda Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan istiqomah dalam keimanan dengan telah melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya senantiasa kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita telah memahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Tentu dalam sejarah kita telah membaca dan memahaminya bahwa Al-Quran merupakan salah satu mukjizat terbesar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai detik ini belum ada satupun manusia yang bisa menandingi keindahan dan kebalagahan Al-Quran. Itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian semuanya fi raibin, berada dalam ketidakyakinan, ketidakpercayaan, ragu-ragu
mimma nazzalna ala abdina, atas apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fatu bisuratin, itu bahkan ada ayat. Kalau dalam ayat ini, datangkanlah, kata Allah, satu surah. Fatu bisuratin mim mithli, serupa dengan Al-Quran. Tapi dijawab sendiri oleh Al-Quran bahwa manusia tidak sanggup pasti, tidak bisa dan tidak sanggup untuk mendatangkan serupa dengan Al-Quran. Meskipun dalam beberapa artikel kita menemukan beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tertentu untuk memalsukan Al-Quran, tetapi upaya mereka tidak berhasil karena kita memiliki pakar-pakar dan penghafal Al-Quran yang luar biasa jumlahnya, yang luar biasa banyaknya sampai saat ini penghafal Al-Quran. Jadi dipastikan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena dia mukjizat, tentu kemukjizatannya kalau dilihat dari sisi ulumul Quran, banyak sekali sisi kemukjizatan Al-Quran itu. Apapun itu, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman dan telah meyakini kebenaran Al-Quran, maka kita harus terus mempelajari Al-Quran, terus memahami Al-Quran, karena dia adalah pedoman hidup kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada salah satu ulama usul fikih, namanya Asy-Syatibi. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca kitabnya, kitab usul fikih judul Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya bahwa ada 4 tujuan fi inzalis syariah, diturunkannya syariat dalam bentuk Al-Quran. Ada 4 maqasidnya, ada 4 tujuan kenapa syariat dalam bentuk Al-Quran ini diturunkan kepada umat manusia. Menurut Asy-Syatibi, yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan agar bisa menjadi hudan, bisa menjadi furqan, bisa menjadi syifa dan sebagainya. Dia mengatakan lil ifhami, harus dipahami, harus dipahami, dipelajari isinya. Kata dipahami tentu selaras dengan nama Al-Quran sendiri, yaitu Al-Quran. Kalau kita mendengarkan kuliah umum dari Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar yang menyebut bahwa sebetulnya dalam sejarah turunnya Al-Quran itu dengan teks surah Al-Alaqnya sendiri itu ditemukan sampai 5 kali Iqra. 5 kali Iqra. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhalwat di Gua Hira, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril mengatakan Iqra. Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya bukan pembaca, dan itu diulangi sampai 3 kali. Iqra dan seterusnya. Lalu di surah Al-Alaq sendiri kalau tidak salah muncul 2 kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi 5 kali. Jadi kata lil ifhami, dipahami di sini itu dalam perspektif sejarah dan teks Al-Quran itu tahapan mengetahui membaca Quran itu ternyata bertingkat-tingkat. Jadi kalau Iqra pertama, ya Iqra pertama itu mungkin masih masuk dalam kategori tilawah. Tali yatlu alaihim. Kalau yatlu itu baca biasa.
Yatlu itu yang saya pernah baca, dikoreksi para kiai, ustadz kalau salah. Yang pernah saya baca, kalau tala yatlu itu hanya membaca biasa saja. Tala yatlu tilawa, membaca biasa. Yatlu alaihim wa yu'allimhumul kitaba wa yuzakkihim wa yu'allimhumul kitaba. Tala itu membaca biasa. Membaca biasa saja Al-Quran itu sudah dianggap oleh Rasulullah sebagai orang yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin talil Quran, pembaca Quran. Jadi pembaca biasa ya tidak mempedulikan maknanya, itu sudah dirindukan surga. Jadi ini Iqra pertama itu bisa dimaknai sebagai tali saja. Kemudian yang kedua, Iqra yang kedua itu sudah mendalam. Mungkin sudah masuk di tartilnya. Tartil itu ya harus baca Quran sesuai dengan ilmu tajwid, memberikan haknya yang mad, memberikan haknya yang yang tasdid dan sebagainya. Ya istilahnya membaca Quran itu dengan lagu-lagu, dengan ilmu sesuai dengan ilmu tajwid. Nah di sini mungkin masuk Iqra yang kedua dalam perspektif qiraah. Terus yang ketiga, kalau sudah masuk Iqra yang ketiga itu sudah mendalami, mungkin sudah memahami dari perspektif tidak hanya ilmu tajwidnya saja, tapi dia sudah mengkaji Quran dari perspektif ilmu balaghah, ilmu balaghahnya, ulumul Qurannya, dan seterusnya. Dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang keempat yang muncul sendiri di surah Al-Alaq itu bisa dipahami sebagai melakukan analisis dari setiap bacaan. Karena qiraah sendiri itu dalam kitab Mu'jamul Mufahras li Alfaz Al-Quran itu maknanya adalah mengumpulkan sesuatu lalu menjadi satu kesatuan, melahirkan satu pemahaman yang utuh. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bukan membaca biasa, tapi membaca dalam pendidikan itu ya bisa kita sebut C3 sampai C6, evaluating, menilai, menganalisis, bahkan develop, mengembangkan. Jadi ternyata Al-Quran sudah luar biasa sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang tertulis di dalam surah Al-Alaq itu. Nah kalau kita lihat dari sisi pelajaran bahasa Arab, ternyata memang Iqra itu adalah fi'il madi, fi'il amar muta'addi. Kita tahu ada namanya fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu kata kerja yang tidak perlu objek penderita. Kalau muta'addi adalah fi'il yang memerlukan objek penderita. Kalau qara'a itu adalah fi'il muta'addi, seharusnya tertulis apa yang dibaca. Karena dia fi'il muta'addi. Kalau kaidah bahasa Arab harusnya jelas apa yang dibaca. Tapi ternyata di surah Al-Alaq itu Iqra adalah fi'il muta'addi tapi tidak dijelaskan apa yang harus dibaca. Nah itu maknanya bahwa yang dibaca itu yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tekstual dan kontekstual. Jadi pembacanya mendalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka orang yang bacanya sempurna, melihat dari berbagai perspektifnya, membaca sampai ke hati, maka Iqra wa rabbukal akram. Maka dia menjadi patuh, menjadi tunduk, menjadi hamba yang paham diri. Jangan sampai orang-orang yang sudah pakar, sudah merasa berilmu, merasa banyak ilmunya, lalu dia menjadi sombong, menjadi angkuh. Padahal dalam konteks Iqra di sini, maka orang yang membaca Iqra satunya bagus, Iqra duanya bagus, Iqra tiganya bagus, sampai pada Iqra yang kelima itu dia menjadi orang yang patuh, yang taat. Karena Iqra wa rabbukal akram, dia tahu bahwa ilmu yang paling tinggi ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbukal akram, Tuhan kamu yang paling mulia. Jadi ini memang tujuannya, tujuan syariat. Tujuan Al-Quran diturunkan oleh menurut Asy-Syatibi itu adalah lil ifhami, untuk dipahami.
Dipahami dalam konteks tadi ya yang disebutkan oleh Prof. Nasruddin Umar itu bisa sampai Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4 sampai Iqra 5. Kalau Iqra 5 itu ya dia sudah pakar tapi dia menjadi orang yang tawadu dengan kepakarannya. Dia tidak menjadi sombong dengan kepakarannya karena di ujungnya Iqra wa rabbukal akram, Tuhanmu lah yang paling mulia. Nah ini untuk sampai ke sini tentu kita harus banyak belajar. Anak-anak semuanya ya harus belajar ilmu tajwid, harus belajar ilmu balaghah, harus belajar ilmu ulumul Quran, harus belajar tafsir. Jadi bukan hanya karena prodinya ilmu Al-Quran tafsir, lalu bukan karena mereka misalnya prodinya bukan ilmu Al-Quran tafsir lalu mereka tidak mempelajari Quran, tidak begitu. Ya tetap harus berusaha terus menerus untuk mempelajari Al-Quran. Nah ini yang pertama menurut Asy-Syatibi lil ifhami. Kemudian yang kedua, setelah manusia ini memahami bahwa di dalam memahami Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu diturunkan kata Asy-Syatibi tujuannya adalah litaklifi alal mukallafin. Litaklifi itu untuk pembebanan alal mukallafin bagi orang-orang mukallaf. Yang dimaksud litaklifi alal mukallafin adalah pembebanan bagi orang mukallaf adalah dalam Al-Quran itu setelah kita ketahui di dalamnya ada al-awamir, ada banyak perintah-perintah. Al-amru, al-awamir, banyak perintah. Baik perintah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, juga hubungan dengan lingkungan, itu ada banyak perintah. Dan perintah itu wajib dilaksanakan oleh hamba Allah, kecuali nanti kalau ada karinanya yang mengatakan kewajibannya menjadi sunnah atau mubah. Yang jelas di dalam Al-Quran itu ada al-awamir, ada banyak perintah dan perintah itu wajib dilaksanakan. Melaksanakannya keuntungannya untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya untuk manusia. Seperti puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Meskipun di sini bentuknya fi'il madi majhul, tapi maknanya itu perintah. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Jadi ini perintah. Kalau perintah itu wajib, bagi yang tidak melaksanakannya pembangkang. Pahalanya untuk siapa? Untuk hamba, manfaatnya untuk manusia. Nah, kalau dikaji sini mendalam ya. Itu namanya al-awamir, perintah-perintah, banyak sekali dalam Al-Quran. Cuma nanti ada perintah itu bentuknya ada 4. Kalau dalam ilmu balaghah ya, ada perintah berbentuk fi'il amar, ada perintah berbentuk fi'il mudhari bilamil amri, fi'il mudhari tapi disertai dengan lamul amri. Ada juga bentuk perintah masdar bermakna al-amr, dia berbentuk masdar tapi maknanya perintah. Ada juga isim fil amar. Nah ini yang pertama. Lalu yang kedua, karena dia perintah makanya disebut litaklif, pembebanan, ada beban. Nah, bagi orang yang baru mungkin yang memang merasa ini berat, maka dianggaplah litaklifi, pembebanan. Kalau dia beban, melaksanakannya dapat pahala. Kalau nggak ada bebannya ya biasanya nggak ada pahalanya. Di samping al-awamir ada perintah-perintah, ada juga an-nawahi, ada larangan-larangan. Larangan itu banyak juga dalam Al-Quran, bentuk-bentuknya banyak. Ada yang menggunakan lamul amri, al-nahi, ya ada banyak bentuk larangannya. Dan larangan itu harus dijauhi, harus ditinggalkan. Ketika menjauhinya dapat pahala. Ketika melaksanakan larangan berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan litaklifi alal mukallafin, pembebanan bagi orang mukallaf yang seperti kita semuanya. Jadi orang yang memahami taklif itu
ada wajib, ada mubah, ada haram, ada makruh, itu bagi mereka yang memahaminya. Jadi makanya yang pertama kata Asy-Syatibi, lil ifhami dulu, pahami dulu. Setelah dipahami, oh di dalam ada perintah, lalu di dalamnya ada larangan. Masih menurut Asy-Syatibi, yang ketiga, syariat diturunkan adalah li ikhrajin nasi an itba'il hawa. Agar manusia bisa mengelola hawa nafsunya dengan baik, bukan menghilangkan sama sekali. Jadi ketika seorang hamba sudah memahami syariat, memahami Quran, terus dia juga sudah tahu ada taklif, ada pembebanan, ada yang halal, ada perintah yang wajib dilaksanakan, ada larangan yang wajib ditinggalkan, maka insya Allah tujuan yang ketiga bisa dicapai. Li ikhrajin nasi an itba'il hawa, agar manusia bisa mengelola dirinya, agar bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena menurut Asy-Syatibi, setiap orang itu diberikan dua potensi yang berlawanan sejak lahir. Namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu diilhami dengan al-fujur, atau potensi menjadi buruk, menjadi tidak baik. Wa taqwaha juga potensi menjadi baik. Ya, jadi ada dalam bukunya Asy-Syatibi itu dia menyebut ada namanya kuwatul aqli atau kuwatul iman. Ada potensi menjadi orang yang sangat baik. Tapi di sisi lain kata Asy-Syatibi, manusia juga punya potensi menjadi tidak baik karena ada kuwatul syahwatnya, ada kuwatul hayawanatnya. Ada potensi untuk berperilaku sama dengan binatang. Karena dua potensi ini, al-fujur, takwa, kuwatul syahwat, kuwatul iman bertentangan dengan kuwatul hayawanat dan kuwatul syahwat itu, maka dengan turunnya Al-Quran, memahami Al-Quran, mengetahui larangan-larangan Allah, juga mengetahui perintah-perintah Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka kita bisa mengelola hawa nafsu itu. Tidak mungkin kita bisa mengelola hawa nafsu jika kita tidak bisa memahami Quran dan tidak memahami hukum taklif itu. Nah ini yang dikenal dengan li ikhrajin nasi an itba'il hawa, agar manusia bisa keluar atau bisa mengendalikan atau bisa mengelola hawa nafsunya. Dan yang terakhir kata Asy-Syatibi, tujuan Al-Quran atau syariat diturunkan adalah lima solihid darain, agar setiap orang, terutama orang beriman ini, bisa sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bisa hidupnya di dunia itu bahagia, bisa bercahaya hidupnya di dunia. Tidak dilihat dari sisi ekonominya, maksudnya menjalani hidup di bumi ini baik, tidak harus kaya, tapi menjalaninya sesuai dengan tuntunan, bercahaya. Itu namanya sa'idun fid dunya. Tapi selain itu dia juga tahu bahwa di akhirat lebih utama, maka dia selalu rijalum la tulhihim tijaratun an zikrillah wa yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Dia tahu di sana akan dipertanggungjawabkan semuanya, semua yang kita kerjakan. Wa ma talfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, maka dia mempersiapkan akhiratnya, maka dia juga akan bahagia di akhirat. Maka tujuan syariat diturunkan tidak hanya untuk kepentingan dunia saja, tidak hanya untuk bahagia dunia saja, karena sesaat menurut Al-Quran walal akhiratu khairul laka minal ula, tapi yang lebih utama itu adalah bercahaya di akhirat. Nah, menurut Asy-Syatibi, dengan memahami Quran, dengan mengetahui al-awamir, perintah-perintah dan menjalankannya, mengetahui larangan-larangan dan menjalankannya juga, bisa kita mengelola hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, li ikhrajin nasi an itba'il hawa. Ya, maka yang berkembang adalah potensi ketuhanan, maka insya Allah kitalah yang termasuk hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.
bahagia di dunia dan bahagia di akhirat insya Allah. Dalam bahasa puasa itu la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya kira itu pengantarnya dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang, ada yang salah, karena ini ustadznya memang pengganti hari ini dan bukan konsentrasinya bukan ulumul Quran, tapi konsentrasinya lebih ke pengembangan kurikulum. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wassadah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan yang berada di mana saja menyaksikan acara kajian zuhur berkah Ramadan 1444 Hijriah UINSI Samarinda pada siang hari ini. Demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG, Wakil Rektor 1 UINSI Samarinda, yang telah menyampaikan tentang Al-Quran, yang diantaranya Al-Quran adalah Furqan, dipahamkan selaras namanya dengan Al-Quran, dan kemudian Al-Quran di dalamnya ada pembebanan bagi mukallaf, ada perintah-perintah dan larangan, dan perintah untuk mengendalikan hawa nafsu, dan tujuan yang keempat diturunkannya Al-Quran adalah agar manusia berbahagia dunia dan akhirat. Semoga kajian yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita diberi kekuatan untuk memahaminya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kajian zuhur yang dapat kita ikuti, dan kami sampaikan sebelum ditutup banyak kegiatan selama 3 pekan ke depan sampai 23 Ramadan. Di antaranya adalah kajian iftar, kajian subuh, dan ada buka bersama. Dan pada jamaah silahkan untuk bisa mengikuti berbagai macam agenda berkah Ramadan 1444 Hijriah UINSI Samarinda. Demikian, terima kasih, semoga menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Sebelum ditutup berkah dari majelis kita, kami mohonkan kepada Bapak Muhammad Nasir untuk memimpin untuk doa. Ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa tabi'in wa ila jami'ar wal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khtim bil baqiyatis salihati a'malana. Ja'alna ya maulana fi syahrina hadha wa fi amina hadha minan nari ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa wa'fu anna wa walidina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih disampaikan kepada
Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir MHQ yang telah menyampaikan ilmunya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa besok pada kajian zuhur bersama Profesor Dr. Muhammad Abzar Dureisa MHQ. Demikian, terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.